Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Jailbreak Pact. Jailbreak Pact adalah film kisah nyata tentang bagaimana kediktatoran akan terus dilawan dengan pengorbanan yang tidak akan berhenti. Karena masih ada harapan di sana, ingatlah, harapan tidak akan pernah bisa dikunci oleh belenggu penjara sekalipun. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Diceritakan penjara umum Santiago yang berada di Chili menampung lebih dari 2.000 narapidana. 120 diantaranya adalah tahanan politik. Tanggal 11 Juli tahun 1988, hari ke-1 ketika 120 tahanan politik ini dijebloskan ke dalam penjara. Dividirlos, Jorquera. Dividirlos. Repárquese de actuar como un perro nuevo. Di antaranya ada 5 tahanan yang hendak merencanakan pelarian mereka. Mereka adalah Leon Vargas, Rafael Jimenez, German Sanchez, Patricio, dan Lolo Sotoilo. Leon Vargas yang akan menempati sel 50 sesuai perencanaan harus kecewa karena sel tersebut telah ditempati oleh orang lain. Dia akhirnya berada di sel 51 dan beberapa temannya berada di sel bawah. Hari ketiga, para tahanan ini sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang mengantarkan kebutuhan pangan, hingga ada yang bermain bola. Di lapangan, Vargas mencoba menjelaskan rencana pelarian mereka. Namun, kisah masa lalu mereka membuat dia selalu terlibat pertengkaran dengan Jimenez, hingga Jerman harus melerainya. Mereka berencana untuk menggali terowongan hingga sampai di bagian luar penjara ini yang sejauh 70 meter. Dengan ukuran terowongan dan medan berpasir, maka tanah yang harus mereka keluarkan mencapai 50-70 ton. Seorang tahanan lain bernama Bigot mengajak kerjasama kepada Jimenez untuk keluar dari penjara ini secepatnya dengan berbagai cara. Namun, Jimenez yang tidak begitu mengenalnya memilih untuk tidak menanggapinya. Hari kelima. Lima orang ini mulai melakukan aksinya dengan menggergaji dinding yang akan dijadikan pintu masuk terowongan. Namun, untuk menutupinya kembali selama proses penggalian, mereka harus membuat dinding itu seperti utuh. Beberapa hari berikutnya, petugas kembali memasukkan tahanan politik dan salah satunya bernama Oscar Lira. Dia dikenal gigih memperjuangkan demokrasi di negeri Chili ini. Un compañero con el que tú entre Álamo, ágil, combativo, temerario. Tak lama, datang juga seorang pengacara wanita bernama Fabiola Pizarro. Dia menerima laporan tentang perlakuan tak layak kepada para tahanan politik ini. Muncul juga seorang jaksa yang dikirim pemerintah bernama Endred yang jelas berseberangan dengannya. Dia juga memastikan para tahanan ini mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Vargas dan timnya mulai membobol plafon dan mengumpulkan pecahannya agar tidak dicurigai petugas. Di hari ke-11, Fabiola menemui Oscar yang dituntut hukuman mati karena dianggap menganiaya 2 personel militer hingga tewas. Oscar merasa telah dijebak dan Fabiola akan mencoba membantunya sebisa mungkin. Ketika Vargas sedang melubangi plafon tersebut, tiba-tiba langit-langitnya roboh. Dan saat Vargas naik ke atas, dia melihat ruangan yang cukup luas untuk mereka menyimpan tanah galian terowongan. Mereka membagi tugas untuk menutup lubang plafon tersebut dengan adonan terigu dan telur.
No lo está tocando, solo lluvia. Lolo yang bernyanyi di luar sel bertugas untuk mengalihkan perhatian petugas yang akan melakukan sidak. Sementara itu, Vargas dan yang lainnya berusaha keras menutupi lubang tersebut. ¿Qué otro? Un terrorista, cabrón. Alhasil, mereka berhasil dan langsung menutupinya dengan sebuah poster. Dan bahkan, aksi mereka hampir terbongkar ketika poster itu hampir dilepas petugas. Sigan revisando toda la celda. Hari ke-34, mantan istri Jimenez yang bernama Paulina datang berkunjung. Begitupun dengan Gaston, ayah dari Patricio, datang mengunjungi anaknya. Seorang tahanan bernama Emilio yang menggunakan kursi roda curhat kepada pendeta tentang pembantaian yang dilakukan kepada keluarganya. Jimenez dibuat kecewa ketika mantan istrinya ini berencana untuk membawa anaknya pergi jauh ke Serico. Sedangkan Patricio kembali berdebat dengan anaknya yang mementingkan politik daripada bangku kuliahnya, hingga dia harus berakhir di penjara yang buruk ini. Seluruh napi serentak berteriak ketika Bigot dibawa pergi oleh petugas. Vargas dan yang lainnya telah berhasil membuat dinding tiruan. Saat mereka mulai membongkar, rupanya petugas akan masuk ke sana. Mereka segera menutupi dinding itu dan seolah-olah lagi sedang santuy hingga petugas itu kembali pergi. ¿Cómo está, cabrón? Ya, pues. Tanah dan pasir dari penggalian dinding dan terowongan mereka kumpulkan dalam sebuah kantong, kemudian dibawa ke sel Vargas yang berada di atas. Lalu dimasukkan ke atas plafon. Untuk menutupi kecurigaan, mereka selalu menutupi plafon tersebut serapi mungkin. Pekerjaan ini mereka lakukan setiap hari, secara bergantian dan terus-menerus. Saat menginjak hari ke-77, Vargas masuk dan mengukur terowongan itu yang ternyata baru sejauh 190 cm. Itu artinya mereka harus menggali kembali sejauh 6.810 cm. Tak ada pilihan lain, mereka harus mencari personil tambahan. Tiba-tiba, petugas penjara mengumpulkan semua tahanan. Oscar yang selalu menjadi target kekerasan dipukuli dan dimasukkan ke sel isolasi. Saat Jerman hendak membawa tanah dengan kantongnya, petugas sipir meminta dia untuk membuka tas tersebut. Ketika dibuka, ternyata itu adalah baju-bajunya. Jerman diminta ikut ke ruangan petugas, sedangkan Vargas mengambil alih kantong itu dan membawa ke selnya. Ternyata petugas hanya meminta pesanan majalah porno seri terbaru kepadanya. Hari ke-83. Para tahanan mendapatkan jatah kunjungan dari keluarganya. Oscar mendapat kunjungan dari kakaknya yang berbeda prinsip dengannya, sedangkan Jerman mendapatkan hadiah celepot dari istrinya. Saat para tahanan sibuk menonton berita politik, Jimenez dan dua rekannya terus bekerja. Hari ke-86, mereka memutuskan untuk merekrut tahanan lain untuk membantu penggalian terowongan ini. Mereka menunjukkan pintu masuk terowongan tersebut.
Vargas membagi tim dalam 4 shift. Dia menargetkan untuk menggali tanah hingga 100 kilo dalam sehari. Bahkan dia melubangi plafon sel lainnya untuk memudahkan penyimpanan tanah-tanah itu serta menghindari kecurigaan petugas. Dan tim lain yang berada di luar akan memberikan kode ketukan jika ada petugas yang datang. Mereka pun hanya bisa melakukan penggalian di siang hari. Dan meskipun mereka lelah, mereka tetap harus menjaga rutinitasnya dan kuncinya asupan makanan yang seimbang. Hagamos que este penal sea solo una estación. Ketika permainan bola digelar, tadi diduga Carlos meminta kepada Jimenez untuk dilibatkan dengan aksi mereka karena dia juga bisa memindahkan tanah seperti yang terlihat di kukunya. Tim akhirnya mengizinkan Carlos untuk ikut terlibat dan mendapat jatah untuk menggali. Hari ke-149, radio memberitakan aksi serangan kelompok Patriot ke kantor polisi di daerah Kinsel dekat Curicó. Serangan ini bisa berakibat buruk bagi tahanan politik seperti mereka. Kemudian Vargas mengusulkan meminta bantuan mantan istri Jimenez yang bernama Paulina dengan meminta dukungan dari luar untuk aksi pelarian mereka. Hari ke-182, ketika Paulina datang berkunjung, dia meminta bantuannya untuk membantu pelarian para tahanan ini. Kepala penjara yang mengetahui informasi kelompok mereka di luar tahanan telah melakukan kerusuhan. Dia pun meminta seluruh anak buahnya untuk mencegah para tahanan politik membuat kerusuhan dan mengumpulkan mereka semua. Hari ke-205. Vargas terkejut saat semua petugas datang untuk melakukan pemeriksaan. Nikolai dan Lolo yang sedang menggali disuruh cepat keluar. ¡Al baño! Mereka membutuhkan waktu untuk membersihkan diri dan menutup pintu terowongan itu. Untuk memberi waktu, Jimenez dan tahanan lainnya melawan petugas dan membuat kerusuhan. Mereka semua dibawa ke lapang dan dibuligiran serta dijemur di teriknya matahari. Tadi diduga Vargas menyanyikan lagu kebangsaan Chili yang diikuti oleh seluruh tahanan. Berbeda dengan Jimenez yang dibawa ke sel isolasi dan dipukuli oleh kepala sipir. Dia bahkan terlibat adu mulut dengan si jaksa. Hari ke-217, Paulina datang kepada pimpinan partai para tahanan politik ini. Namun dia menganggap usaha pelarian ini salah dan dia tidak bisa membantunya. Tim kembali melanjutkan penggalian sementara Jimenez di sel isolasi dan Paulina memutar otak untuk mencari bantuan pihak lain, termasuk pendeta dan keluarga tahanan lainnya. Jimenez kembali dikeluarkan dari sel isolasi, namun karena perbuatannya ancaman mati menantinya dan pengacara Fabiola bersedia membantu mereka. Hari ke-392, penggalian telah mencapai 10 meter. Tersisa 60 meter lagi agar mereka sampai di titik aman luar penjara. Xavier yang bertugas menggali tak sadarkan diri akibat kekurangan oksigen. Mereka membutuhkan rencana untuk menjaga suplai di dalam terowongan. Vargas mempunyai ide. Jimenez kembali menemui pengacaranya. Kali ini dia membawa semacam plastik khusus. Kemudian Jimenez menemui Salgado. Dengan imbalan kebebasan, dia mendapatkan mesin untuk mengirim oksigen ke dalam terowongan melalui plastik yang didapatkan dari pengacaranya. Terungkap, Jimenez dan beberapa tahanan lain yang divonis hukuman mati akan dipindahkan ke penjara lain di akhir tahun ini. Sementara itu, Vargas berhasil menerangi seluruh jalur terowongan ini.
Mereka yang divonis mati adalah Jimenez, Jerman, dan Patricio. Hari ke-524, Bigot dipaksa jaksa untuk menjadi mata-mata tahanan lainnya. Jika tidak, keluarganya akan terancam. Dari dalam terowongan, Jimenez menyuntikkan cairan warna untuk memberi tanda kepada bantuan dari luar lokasi mereka akan keluar dari terowongan ini. Pendeta yang datang berkunjung memberitahu Vargas bahwa mereka menemukan tandanya, namun lokasi itu masih berjarak 40 kaki dari lokasi yang seharusnya. Vargas rupanya kehilangan istri dan anaknya, itulah yang membuatnya selalu bersedih. Hari ke-559. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Sontak, tim yang berada di dalam terowongan terkejut dan segera keluar. Untungnya gempa itu tidak merusak jalur pelarian mereka. Namun jika itu kembali terjadi, tamatlah sudah semua rencana ini. Sementara itu, Paulina dan keluarga lainnya mempersiapkan dokumen baru untuk mereka. Vargas mencoba mengajak Emilio yang menggunakan kursi roda untuk ikut bersamanya. Namun ternyata dia memilih untuk bertahan di penjara ini. Sebelum aksi pelarian, keluarga mereka datang berkunjung. Jimenez akhirnya bisa bertemu dengan kedua anaknya. Jerman kembali celepot dengan istrinya. Tanggal 29 Januari tahun 1990, di hari ke-567, hampir seluruh tahanan sedang santuy menonton televisi. Satu persatu mereka keluar dari ruangan itu. Jimenez dan yang lainnya mulai memasuki terowongan, dan tugas Oscar mendata mereka satu persatu. Bigot sadar Jimenez dan teman-temannya menghilang dari ruangan itu. Mereka semua sudah berjajar untuk masuk ke dalam terowongan itu dan menunggu bantuan dari luar. Emilio mencegat Bigot yang hendak mencari Jimenez. Setelah dia memukulnya, Bigot masuk ke sel Jimenez dan menemukan lubang terowongan itu. Oscar berusaha mengajaknya, namun dia memikirkan nasib keluarganya yang diancam si jaksa. Hingga terjadilah perkelahian karena Bigot akan melaporkan kepada petugas. Bantuan dari luar akhirnya datang. Sementara itu juga, bis untuk membawa mereka telah tiba. Jerman memilih kembali untuk mencari Oscar. Tahanan lain yang diberitahu oleh Emilio segera masuk ke sel Jimenez dan langsung masuk ke terowongan. Fabiola dan keluarga tahanan menanti kabar dan berharap cemas.
Jerman berlari kembali naik ke dalam bis, namun dia tidak menemukan Oscar. Petugas hanya berhasil menangkap sebagian tahanan yang akan melarikan diri. Paulina kemudian membagikan identitas baru untuk Jimenez dan tahanan lainnya yang berada di dalam bis. Kepala penjara mendapat laporan bahwa 49 tahanan yang berhasil meloloskan diri dari 120 tahanan politik mereka. Dan ternyata Oscar hanya bisa bersembunyi di kamar mandi. Si jaksa yang mendapat laporan terkejut dengan informasi ini. Satu persatu para tahanan ini keluar dari bis dan dijemput keluarga mereka masing-masing. Begitupun Vargas yang pergi dan menyisakan Jimenez seorang diri di dalam bis. Mereka yang berhasil lolos ada yang tinggal di luar negeri dan sebagian ada yang mendapat pengampunan dari presiden. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Jailbreak Pack ini? Film ini mengajarkan kita tentang pengorbanan, kesabaran, dan kesetiakawanan. Para tahanan politik itu dengan penuh kesabaran terus menggali terowongan itu. Bahkan beberapa tahanan lain tidak pernah mengetahui rencana itu. Kecurigaan tahanan lain pun berhasil ditutupi dengan sempurna. Sebuah ideologi memang mahal harganya. Siapapun siap mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan ideologi tersebut. Dalam Jailbreak Pack, para tahanan ini sangat menentang ideologi Pinochet yang membelenggu kebebasan dan kemerdekaan rakyatnya. Wah, jangan sampai sih kemerdekaan saya ketika ngopai diambil. Suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.